Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Kita bertemu lagi di pertemuan kita yang ke-11. Seperti biasa, sebelum kita memulai kelas hari ini, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke nak. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai teks prosedur ya. Maka di pertemuan kali ini Ibu akan memberitahu mengenai struktur teks prosedur. Seperti yang sudah pernah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa setiap teks itu memiliki struktur tersendiri. Struktur itu adalah hal-hal yang membangun si paragraf sehingga dia menjadi sebuah paragraf yang utuh. Nah, untuk teks prosedur ada beberapa struktur, yaitu pendahuluan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan kesimpulan atau penutup. Pertama, dalam membuat teks prosedur, kita akan memulai dengan memberikan pendahuluan atau pernyataan tujuan. Bagian ini menyebutkan tujuan apa yang dibuat atau yang dilakukan dalam teks. Nah, pada teks prosedur itu kan kita menjelaskan mengenai cara membuat, cara melakukan, atau cara menggunakan sebuah objek ya. Nah, pertama, saat kita membuat teks prosedur, kita harus memberikan gambaran secara umum mengenai apa yang akan kita lakukan. Nah, setelah itu kita punya alat dan bahan. Pada teks prosedur cara membuat sesuatu diperlukan alat dan bahan. Misalnya pada resep makanan, membuat hiasan, atau membuat yang lainnya. Nah, alat dan bahan ini bisa jadi ada, bisa jadi enggak ya nak. Jadi biasanya dia ada hanya pada teks prosedur cara membuat. Maka kita membutuhkan alat dan bahan. Yang ketiga, kita punya langkah-langkah. Langkah-langkah dalam teks prosedur merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Langkah-langkah berisi tahapan-tahapan kegiatan secara kronologis, termasuk pula hal-hal yang harus diperhatikan jika panduan untuk permainan memberikan aturan permainannya. Nah, langkah-langkah ini bisa dikatakan sebagai inti teks prosedur. Disinilah kamu menjelaskan secara rinci, secara mendetail bagaimana cara melakukan sesuatu, membuat sesuatu, atau menggunakan sesuatu. Kamu juga harus memberikan keterangan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan. Misalnya kalau kamu menjelaskan mengenai cara memasak, kamu berikan detail sebanyak apa sih bahan yang harus mereka gunakan, berapa lama sih misalnya dia harus mengaduk makanan yang dia buat, sebesar apa api yang digunakan untuk membuat makanan tersebut. Nah, hal seperti itu, hal sedetail itu harus kamu berikan di dalam bagian langkah-langkah. Nah, langkah-langkah dalam teks prosedur dapat disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama, bentuk urutan paragraf menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian yang kedua dalam bentuk penomoran pada setiap langkah urutan ke bawah. Jadi dalam menjelaskan langkah-langkah itu biasanya ada yang menggunakan nomor ya nak, ada yang menggunakan paragraf-paragraf. Nah, keduanya boleh, keduanya benar, keduanya bisa digunakan. Terakhir, dalam menulis teks prosedur, hal yang kita tulis ialah kesimpulan atau penutup. Kesimpulan merupakan penutup dari teks prosedur. Cara membuat penutup teks prosedur adalah dengan merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan dan ulang kembali dengan kata yang lain. Jadi kamu memberikan sebuah kesimpulan, memberikan sebuah gambaran umum secara garis besar tentang apa yang kalian buat atau kalian lakukan. Nah, di sini Ibu punya contoh teks prosedur ya. Cara membuat ikat rambut. Nah, di sini pertama dia punya tujuan. Berisi gambaran dari ikat rambut. Apa sih ikat rambut itu? Ikat rambut biasanya dimanfaatkan oleh anak perempuan baik untuk dikuncir maupun untuk bando. Nah, dia menjelaskan secara garis umum mengenai apa itu ikat rambut. Kemudian yang kedua, dia punya alat dan bahan. Dia merinci alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat ikat rambut. Yang pertama pensil dan gunting, yang kedua tali kur, masih sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang ketiga dia punya
langkah-langkah membuatnya ya. Dia membuat urutan dalam bentuk nomor-nomor 1, 2, 3, 4, 5. Dia menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana cara membuat ikat rambut. Terakhir, dia punya penutup. Demikianlah cara membuat ikat rambut. Selamat mencoba ya. Si penulis di sini memberikan motivasi serta penutup. Ya, ini adalah contoh teks prosedur ya, Nak. Ya, cukup sederhana kan? Oke, kita sudah masuk pada bagian tugas. Berarti sudah selesai pertemuan kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, dikumpulkan tepat waktu. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi berkah untuk kita semua ya, Nak. Ibu tunggu tugasnya. Ibu tutup kelas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.